Beguwei Jejamo Wawai tanda hubung harian exposeglobal.com, seorang wartawan di Kabupaten Lampung Tengah, Lamteng, mengalami dugaan intimidasi dari oknum anggota DPRD setempat, yang berawal dari pelaksanaan proyek peningkatan Simpang Gayatri Bumi Nabung Ilir memakan uang daerah Beguwei Jejamo Wawai sebesar Rp13 miliar, yang terbangun 2000 km sedangkan menurut keterangan pejabat pembuat komitmen PPK panjang jalan 5888 km. Peristiwa itu terjadi setelah viralnya pemberitaan mengenai dugaan memojokkan dan menyerang keluarga besar kami. Terhadap hal ini, Ahmad Ridwan mengungkapkan saat melaporkan dugaan pencemaran nama baik keluarga dan penistaan terhadap pelayanan publik dan Undang-Undang Kebebasan Pers Nomor 40 Tahun 1999, setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan proyek menggunakan APBD dan APBN wajib dibuka ke publik supaya menjadi transparan anggaran APBD atau APBN. Lanjutkan Ahmad Ridwan, mengungkapkan bahwa saya sudah 1 bulan lebih diam namun makin menjadi-jadi. Saya sangat sayangkan media-media online streaming dan aplikasi-aplikasi tersebut membuat narasi hoak dan menggiring opini publik, tanpa mengedepankan kode etik profesi jurnalis yang harus memberikan informasi penyeimbang suatu berita cek dan recheck. Media ini meminta keterangan Sekjen PWRI Lampung Tengah Ersan. Masalah ini bukan main-main atau pembiaran karena ini sudah menyangkut kepentingan keselamatan kerja dan transparansi kerja wartawan pembungkam kebebasan pers sehingga dampaknya sudah hukum berbalik, dan saya tidak bisa diam bila perlu kami siap mendampingi saudara kita Ahmad Ridwan pimpinan redaksi media GSGROUP tersebut yang berasal dari tugas jurnalistik untuk mencari informasi terkait pembangunan proyek prioritas yang menggunakan APBD 13 miliar dan proyek tersebut diduga milik oknum DPRD. Dengan semua kehebatan dan kekuasaan oknum tersebut membuat kegaduhan di bumi Beguwei Jejamo Wawai. Padahal, kegiatan tersebut sebelum ke lokasi sudah berkomunikasi dengan pelaku pelaksanaan proyek. Ahmad Ridwan, wartawan harian exposeglobal.com, media GSGRUOP Indonesia, mengaku didatangi oleh 4 orang menggunakan sebuah mobil pada Sabtu tanggal 22 September tahun 2025, malam sekitar pukul 23.10 waktu Indonesia Barat. Dalam pertemuan itu, ia menerima kata-kata kasar hingga ajakan untuk berduel. Dia sempat melontarkan kata-kata kasar, bahkan sampai mengajak duel. Saya merasa terancam, bukan hanya saya pribadi, tapi juga keluarga saya karena bahasanya sudah mengarah ke sana, ungkap Ahmad Ridwan. Wartawan tersebut juga menyebut, oknum anggota dewan itu mempertanyakan pemberitaan yang sebelumnya dimuat media. DPC PWRI kecam, siap lapor polisi. Menanggapi kejadian itu, Ketua DPD PWRI Lampung dan Ketua DPC PWRI Lampung Tengah, Darmawan, SH, MH, dan Ferry Arif menyatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Lampung Tengah. Dalam bekerja, jurnalis itu dilindungi Undang-Undang Pers. Kalau ada intimidasi dan ajakan duel seperti ini, sama saja menghalangi kerja pilar keempat demokrasi. Kami PWRI akan membawa kasus ini ke ranah hukum, paling lambat besok pagi, tegas Ferry Arif. DPC PWRI menilai tindakan oknum anggota DPRD tersebut sebagai bentuk arogansi dan tidak beretika, karena mendatangi rumah wartawan di malam hari dan mengintimidasi keluarga. Etikanya di mana? Dia anggota dewan, wakil rakyat. Masak datang ke rumah wartawan tengah malam sambil mengintimidasi. Itu sangat mencederai kehormatan lembaga DPRD, tambahnya. Perlindungan hukum terhadap jurnalis. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan tegas menyatakan bahwa wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik dilindungi hukum. Pasal 4 ayat 2 menyebutkan, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran. Lebih lanjut, Pasal 18 ayat 1 UU Pers menegaskan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta. Dengan demikian, dugaan intimidasi terhadap wartawan ini tidak hanya mencederai kebebasan pers, tetapi juga berpotensi masuk ranah pidana. Redaksi, insiden ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kerja jurnalistik. Aparat penegak hukum (APH) diharapkan segera menindaklanjuti laporan agar tidak menimbulkan preseden buruk bagi kebebasan pers dan demokrasi.